Salam satu perjuangan ya, untuk kita selalu bersatu ya, baik rekan-rekan yang ada di dalam negeri, di luar negeri ya, kita tetap semangat meskipun ada capek-capeknya, ada bosan-bosannya, tapi kita ingat ya, ini bukan hanya untuk Jessica Kumala Wongso, meskipun saat ini konteksnya Jessica Kumala Wongso, tetapi ini untuk masa depan anak-anak muda, generasi yang akan datang, ya. Jika kita biarkan mafia hukum, ya, seperti orang-orang ini, ya, Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, dan Muhammad Salahuddin ini, ya, tetap mereka meneruskan pekerjaan-pekerjaan rekayasanya, maka akan menjadi celaka bagi kita dan generasi-generasi mendatang. Karena percayalah bahwa mereka akan semakin lihai membungkus rekayasanya ya, dengan teknologi yang lebih tinggi, dengan aturan-aturan yang super wow, standarisasi internasional, ISO, SOP, itu mereka bungkus semua pekerjaan rekayasa mereka. Seperti inilah ya, di video ini kita akan bahas. Ya, Muhammad Noel Azhar ini bukan hanya sekedar ahli ya, tetapi dia ahli bersaksi gitu. Ahli bersaksi dalam arti dia sudah terbiasa membungkus narasi rekayasanya ya, perbuatan-perbuatan rekayasanya dengan misalnya ini sesuai dengan ACPO, misalnya Association of Police Officer di UK, misalnya dia sebutkan lagi. Oh, apa yang saya lakukan adalah sesuai dengan standarisasi ISO atau ICE 17025. Oh, terus sesuai juga dengan ISO ICE 270 ya 27037. Ya, itu dia 27037. Jadi apa ya? Memang mereka ini sangat lihai. Kelihatan memang sudah sangat terbiasa dengan pekerjaan manipulasinya tersebut ya. Untuk ini dibungkus juga, dibungkus dengan aturan-aturan SOP, Standard Operating Procedure, terus standarisasi ISO, ya, ISO entah apalah mereka sebutkan itu. Padahal itu hanya untuk membungkus, ya, membungkus tindakan rekayasanya sehingga tidak ketahuan gitu loh. Ya, ditambah lagi dengan narasi-narasi. Ya, apa namanya laboratorium forensik digital Mabes Polri sudah terstandarisasi internasional. Padahal itu hanya untuk membungkus ya, ya dengan balutan dibalut gitu dibungkus ya. Padahal isinya ya busuk gitu seperti durian ya. Durian itu kulitnya bagus tetapi dalamnya busuk. Inilah yang mereka lakukan ya. Ya, standar operating procedure apalah, isu apalah yang seharusnya video tajam menjadi video blur. Ya, standar operating procedure apalah, SOP atau standarisasi apalah ya yang mengizinkan seharusnya informasi itu 100% menjadi tinggal 26%. Yang seharusnya full high definition menjadi standard definition ya. Yang seharusnya 1080p menjadi 960H. Itu kan ya, itulah makanya saya sebelumnya mengatakan penipu ulung ya, penipu paling hebat sejagat raya ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu master ya. He is the master of deception. Inilah hebat sekali. Jadi rekayasa itu sudah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, karang narasi, mana yang perlu dikaburkan, mana yang perlu dibuat keabuan, narasinya disusun sesuai dengan event-event krusial tersebut ya. Karena ya kalau kalian baca ICO ini kan online ya, ISO atau ICE 17025, ISO ICE 27037 itu bisa kita baca. Itu tidak ada, mana ada standar operating procedure atau standarisasi, justru merusak informasi, menurunkan resolusi, menurunkan bahasa awamnya kualitas. Ya, mana ada yang dari tajam menjadi kabur, itu tidak pernah ada itu. Orang gila yang menyusun itu ya, apalagi dia bawa-bawa ACPO.
Association of Police Officer UK, dia bawa-bawa itu untuk meyakinkan publik. Makanya mereka bertiga ini adalah master of deception. Sudah terbiasa melakukannya, ya. Kalau di Amerika, mungkin ini kena hukuman seumur hidup orang ini. Karena apa? Sudah plot, ya. Sudah mereka rancang jauh-jauh hari, sehingga apapun, ya. Dan herannya, ketika orang ini maju pun, ya, apapun yang diucapkan itu, walaupun kabur-kabur begitu, tidak ada daya kritis dari hakim, terutama Binsar Gultom yang paling dominan, ya, paling dominan di di peradilan itu, ya, di pengadilan itu kan dia paling dominan, ya. Ketika Christopher Harimarianto dan Muhammad Nur Al-Azhar maju dengan kabur-kabur begitu, langsung tumpul analisanya Mr. Gultom itu. Langsung ke apa ya, kerbau dicocok hidungnya gitu. Dibawa kemana aja, dijelaskan apa saja, diterima bulat-bulat. Ditelan bulat-bulat. Itulah. Ya, makanya saya pesimis gitu loh ya, meskipun di depan video ini saya mengatakan saya apa namanya tidak menuduh Binsar Gultom dan kawan-kawan berkomplot ya, bersekongkol, tapi di belakang saya punya pendapat lain ya, gitu loh. Karena ada undang-undang ITE itu, gitu. Karena saya tidak bisa membuktikan secara tertulis. Ya, kalau saya bisa buktikan secara tertulis, saya bilang langsung ya. Jadi inilah bagaimana apa ini mereka-mereka ini ya, para master of deception ya, suhu penipu gitu ya, suhu jadi penipu, bosnya penipu dari penipu lah gitu ya, raja penipu gitu. Ya membungkus tindakan rekayasa mereka dengan aturan-aturan SOP, ISO, ICE segala macam lah mereka sebutkan itu supaya meyakinkan ya, meyakinkan padahal ini kan SCPO, ISO ini kan seperti guidelines ya. Guidelines, Anda jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya, kalau ini Anda lakukan maka rusak. Anda perlu lakukan ini, itu ya. Padahal jelas ya kalau sesuai dengan ISO 27037 ya, bagaimana menangani digital evidence, itu dia sudah tidak memenuhi mengikuti aturan itu gitu loh. Mulai 900 gigabyte menjadi 32 gigabyte itu kan sudah melanggar ya ISO-ISO yang dia sebutkan itu. Harusnya kan dia lakukan forensic imaging ya setara kapasitasnya 900 gigabyte, maka harus dipindahkan ke sekitar 900 atau lebih, harusnya 1 terabyte itulah. Dia sendiri melanggar mulai dari apa namanya, bagaimana melakukan forensik imaging pun dia sudah tidak taati isu yang dia sebutkan itu ya. Jadi inilah yang mereka membungkus rekayasanya ya supaya bisa diterima publik dan terutama ya para hakim ya. Maklumlah hakim ini ya tua ya, kalau udah disebutkan ISO ACPO apalagi berbahasa Inggris sudah kayak benar kali lah ini, udah hebat kali gitu ya. Itulah master of deception. Oke, sekarang kita tonton dulu bagaimana dia membungkus rekayasanya itu dengan ACPO, ISO, dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini dia membungkus rekayasanya dengan ACPO, UK, England, ya. Mungkin entah Jerman, entah apa, semua lah disebut dia ya. Ntar nih. Kenapa dia takut? Dalam dalam prinsip-prinsip dasar digital forensik yang diatur oleh ACPO, Association of Chief Police Officers in the UK, itu jelas disebutkan prinsip dasar ketiga bahwasanya output atau hasil dari digital forensic analysis bisa diuji oleh pihak ketiga dengan catatan apple to apple. Apple to apple harus memenuhi 3 syarat: resource yang sama, tools yang sama, SOP yang sama. Nah, kalau itu digunakan, dijamin. Prinsip dasar nomor 3 SPO bilang harusnya hasilnya sama. Nah, itulah dia membungkus. Ini memang ahli bersaksi ini ya. Apapun ya. Jadi dia tidak analisis metadata saya yang dikupas, tapi inilah. Jadi kalau kalian lihat saksi ahli-ahli bersaksi itu di persidangan ya, kalau harusnya dia bicara teknis, tapi kebanyakan aturan-aturan standarisasi SOP berarti dia dangkal di dalam bidang itu ya. Jadi dibungkuslah itu seolah-olah dia hebat gitu ya. Padahal dia sendiri yang melanggar itu. Bagaimana aturan dari
Yang dia bilang UK ACPO itu bisa harusnya tajam menjadi kabur ya. Ya, di dunia manapun itu sudah nggak masuk akal itu ya. Jadi apalagi dia bilang diuji oleh pihak ketiga. Tuh, pihak ketiga kau uji. Bagaimana yang tajam ini jadi kabur kau putar sehingga Hakim Binsar Gultum dan kawan-kawan itu bisa kau giring kayak gitu, kau ajar-ajari dia ya, sampai dia membedakan centerpiece sama paperback pun dia nggak bisa. Aduh, parah. Itu ACPO yang kau bilang itu untuk membungkus semua inilah. Ya, kayak banyak kita lihat di luar-luaran sana ya, tukang jualan obat ini bla 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 gitu. Inilah dia itu. Seperti itu gitu, yang di pasar-pasar ya, yang jualan obat ilegal itu. Nah, ini juga dia bagaimana membungkus dengan tadi SCPO, sekarang ISO. Aduh, memang Muhammad Nuh, you are the master of deception ya. Saya kira dulu sebelum pertama saya apa ya, saya kira dia hanya apa namanya, persepsi visualnya saja yang salah ya. Karena tidak ada objek recognition terhadap semua objek yang ada di meja 54. Ternyata setelah saya kupas, saya pegang BAP 1 atau 2 hari sebelum saya maju 15 September. Ternyata benar-benar rekayasa brutal ya. Dan semakin saya korek ya, kebetulan saya pegang lagi BAP-nya Christopher Harimanrianto dan saya mau maju lagi karena saat itu saya sudah dapatkan lebih komplit ya. Ternyata ditolak oleh hakim. Itulah kalau saya diizinkan saya itu maju kedua kali, maka ini akan terbongkar gitu ya. Jadi ya itulah saat itu ya. Harusnya kalau saya diizinkan masuk kedua kali, saya bandingkan itu dua BAP mereka itu, akan kebrutalan mereka ini akan saya telanjangi lagi ya. Itulah hakimnya itu saat itu karena saya sudah maju katanya nggak boleh maju lagi katanya. Ya, itulah apa ya. Padahal dia ini waktu saya datang bisa dia maju lagi. Itulah keberpihakan hakim itu. Ya, waktu saya ada dia bisa maju lagi. Gitu. Itulah keberpihakan para hakim tersebut ya. Ya, ketika Muhammad Nuh Al-Azhar maju sama Christopher itu langsung tumpul analisa mereka. Mereka telan bulat-bulat semua penjelasannya Muhammad Nuh Al-Azhar ini. Tapi kalau dari ahli dari pihak pengacara langsung kekritisan mereka muncul gitu. Ya, langsung kritis mereka gitu. Nah, tidak ada tapi-tapi katanya Binsar Gultum ke apa ya kan ke dokter Jaya. Tapi kalau ke Muhammad Nual Azhar Christopher ini, wih semua ditelan bulat-bulat apanya dia penjelasannya orang ini. Bahkan ditelan juga bulat-bulat di narasi naskah mereka ya. Itulah keberpihakan yang apa dia keadilan apa lagi gitu, pengadilan sampahnya seperti itu sesat ya. Harusnya kan hakim berpihak di tengah dulu. Dengarkan dua-dua. Kalau memang saling bertentangan secara diametral ya, maka dia harus panggil ya. Tidak harus dihadirkan di persidangan, tapi mereka punya dapur sendiri, dapur pertimbangan sendiri gitu loh. Ahli yang independen mana yang benar gitu kan. Saya sudah ungkapkan terjadinya reduksi frame ya, dimensi frame ya dan laju frame, tapi diabaikan suka katanya haknya untuk mengesampingkan pendapat ahli ya. Sekarang kewajiban mereka lah mengoreksi ini. Telan bulat-bulat dan dibungkus lah itu isu-isu ini ya, ntar ya. Independen, mau dari luar negeri, mau dalam negeri, kita banding, kita lihat sama-sama. Mana ahli PH, mana ahli digital forensik yang hanya bisa ngomong, mana ahli digital forensik yang memang berbasis Kalau saintifik. begitu apa dampaknya distorsi ini terhadap keidentikan suatu file? Makanya dalam dunia digital forensik itu dikenal standarisasi, dikenal namanya ISO 17025, dikenal ISO 27037. Tidak boleh sembarangan orang dengan hanya berbekal teori kemudian menepuk dada sebagai ahli. Kalau kita punya kolam renang bukan berarti kita jadi ahli renang. Kalau kita punya Kawasaki Ninja bukan berarti kita jadi ahli MotoGP. Semuanya Pendapat orang penipu perekayasa yang tertangkap basah wajahnya panik seperti itu emosional ya. Ya, bagaimana mungkin saya cuma teori saya bisa menemukan paten 3 di Jepang, coba kau bayangkan ya. Sensei saya saja hormat sama saya ya. Puluhan kali saya seminar internasional ya.
Lawannya pun ilmuwan-ilmuwan dunianya, bukan kayak kau, ya kan? Kau belajar steganografi pun setahun ya kau di UK sudah kayak hebat kali kau, gitu ya. Nah inilah ya bagaimana dia ya orang kan punya panduan dalam hidup ya, jangan berbohong, jangan merekayasa, tapi kan dia lakukan juga, itulah guideline itu ya kan. Dia punya guideline tapi bukan berarti dia lakukan itu, gitu. Mana ada guideline ya ISO itu harus memburamkan mengaburkan video tajam ya. Gak ada itu gitulah, tapi dia bungkus gitu ya. Emosi saya lihat dia itu sepele sama orang ya. Kenal aja baru berapa jam tapi menyepelekan, dikiranya saya jago teori, saya programmer ya, software developer, biar kau tahu Muhammad Noah Lazar ya. Kau tanding pun saya kayak betul aja, kau tool user aja kau, betul kau. Sekarang di mana lah kau ya, kayak kayak apalah kau, kayak tikus sembunyi kau di Mabes Polri sana, paling kau udah tunduk-tunduk juga ya kau di sana itu. Rekan-rekan kerjamu pun sudah menuduh-nuduh kau itu. Tantanglah itu, respon itu kalau berani kau. Kalian begitu mereka, ya kan? Sembunyilah kau. Kenapa? Saya sudah komprehensif ini. Ya, apapun jawabanmu saya punya. Ya, baik teori maupun praktek. Ya, jangan kau sepelekan teori. Dari teori itu kita dapatkan sebuah filsafat sebelum kita praktek. Ya, supaya ada maknanya, meaningnya kita dapat. Ya. Jangan kau sepelekan teori. Ya, jago teori itu penting. Gitu loh. Daripada kau tool user kau nggak tahu teorinya kau. Ya, jadi jangan sepele sama orang. Ya, argumen saya aja serang gitu loh. Ya, sekarang gini aja lah, keluarlah kau kalau berani kau. Ya, makanya saya bilang sama Kapolri, pertemukan saya sama kau. Gitu loh, itu aja. Tapi ingat perjanjian kita, kalau bisa ku buktikan di depan Kapolri kau merekayasa, langsung tangkap. Sebaiknya Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung menangkap kau ya. Kalau bisa dihukum seumur hidup, itu aja lah cita-cita kami. Ya, supaya orang yang ingin merekayasa, orang ini junior-juniormu ini di Abdi, ya, berpikir 1000 kali untuk memanipulasi data, ya. Karena ada orang yang mengerti, ya. Untuk apa saya ikut sertifikasimu? Orang saya disertasi saya 5 tahun saya kerja kan, kok cuma sertifikasi 40 jam kau tantang saya? Eh, eh. Kau kiranya di sini sudah main yang namanya data intelligence, ya. Steganography di dalam sebuah video digital, dan itu nggak bakal kau bisa temukan itu sampai 1000 tahun ya, karena kita komparasinya seperti itu apanya, tolok ukurnya ya. Ya loh. Sekarang gini aja lah, kau maju sekarang biar kita kupas rame-rame. Tapi kalau kau apa pengecut ya udahlah, sembunyi aja lah kau sampai mati sebelum ditangkap ya. Kami menghimbau juga, saya menghimbau kepada Kapolri secepatnya lah ini diproses, Pak. Kami udah capek menunggu Bapak ini ya, sampai bosan menunggu, nggak ada tindakan. Kan sudah saya bilang kalau kurang penjelasan saya datang, kan gampang kali sebenarnya, nggak usah diongkosi ya, naik apapun saya, naik yang transportasi murah. Oke, sekian dulu ya pemirsa Belige Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Horas.